Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski dalam rangka rapat pemegang saham tahunan tahun 2018 PT Bank Sentral Asia Terbuka untuk tahun 2017. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa yang mewakilinya, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta para hadirin undangan dan karyawan PT Bank Sentral Asia Terbuka. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, direksi, dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Terbuka, serta hadirin yang kami hormati, berikut ini profil anggota direksi PT Bank Sentral Asia Terbuka. Susunan anggota direksi PT Bank Sentral Asia Terbuka terdiri dari Bapak Niko Pratama selaku Presiden Direktur, Ibu Amelia Rahma Badia Murni selaku Wakil Presiden Direktur, Bapak Herianto selaku Wakil Presiden Direktur, Ibu Deidra Ashara selaku Direktur, Ibu Nadira Akbar selaku Direktur, Bapak Aryo Wisma Rajasa selaku Direktur, Ibu Ika Nursanti selaku Direktur Independen, Bapak Medwino Syahid selaku Direktur, dan Bapak Minato Rahman Putra selaku Direktur. Selanjutnya, profil anggota Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Terbuka. Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Terbuka yaitu Bapak Ahmad Rifki Nurildi selaku Presiden Direktur, Bapak Ivander Klavian selaku Komisaris, Ibu Atia Haitami selaku Komisaris Independen, Ibu Gina Sakina Putri selaku Komisaris Independen, dan Ibu Hadiati Deliani selaku Komisaris Independen. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Terbuka, serta hadirin yang kami hormati, pada hari ini telah hadir bersama kita Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Konsultan Hukum dari Fahada Gunawan and Partners, Bapak Agus Gunawan SHLLM, Ibu Nazala Fahada SHMH, Akuntan Publik dari Seminar Niko dan rekan, telah hadir Ibu Siminar Maharani SEPBA, dan Bapak Dr. Randus Niko M. Panjaitan. Selanjutnya telah hadir juga Biro Administrasi Efek dari PT Raya Saham Regista, Ibu Hairani Tari Sarjana Ekonomi. Selanjutnya Ibu Apelina Puji Asuti Sarjana Hukum. Selanjutnya perusahaan pemerintahan efek dari Fitch Ratings Singapore Private Limited, Mr. Andrew Firdaus and Mr. Daniel Rizky. Dan selanjutnya Notaris Bapak Jeki Sudianto Sarjana Umum Magister Penotariatan. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Terbuka, serta hadirin yang kami hormati. Berikut ini kata kutip rules perseroan untuk tahun 2017. Rapat umum pemegang saham ini adalah rapat umum pemegang saham tahunan untuk selanjutnya disebut rapat PT Bank Sentral Asia Terbuka untuk selanjutnya disebut perseroan. Rapat diselenggarakan pada tanggal dengan hari ini Selasa 17 April 2018 waktu 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski lantai 11 Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta 10310. Mata acara rapat
Persetujuan atas laporan tahunan atas laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau equity and discharge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, pengangkatan anggota direksi perseroan, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018, serta tatip untuk tahun buku 2017 kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi untuk membayar dividen interim atau sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Persetujuan recovery plan perseroan. Selanjutnya, peserta rapat umum pemegang saham. Peserta rapat adalah para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan atau pemilik saldo saham perseroan subrekening cek di PT Custodian Central Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan kuasa dengan surat kuasa. Anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli konfirmasi tertulis untuk rapat atau KTUR serta asli surat kuasa bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham. Pimpinan rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu rapat. Peserta rapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Peserta rapat tidak melakukan pembicaraan sama peserta agar tidak mengganggu jalannya rapat. Peserta rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara rapat, namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Peserta rapat tidak diperkenankan memotong atau mencela pembicaraan orang lain. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Selama rapat berlangsung, telepon genggam dan atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta rapat di ruang rapat agar dinonaktifkan. Selanjutnya undangan. Pihak yang bukan pemegang saham dapat hadir atas undangan direksi, namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pendapat, atau memberikan suara dalam rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Ketua rapat, sesuai pasal 25 ayat 1 huruf A, B, dan butir C Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan direksi tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Ketua rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi ketujuannya. Ketua rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. Selanjutnya, forum kehadiran. Sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf A Peraturan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan perusahaan terbuka atau POJK nomor 32 dan pasal 26 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Tanya jawab. Dalam pembahasan setiap mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap acara rapat. Prosedur yang akan ditempuh, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, pimpinan rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. Peserta rapat yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili, dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh notaris. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat ketua rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab sekaligus. Ketua rapat akan mempersilakan untuk dibacakan pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham. Bila mana diperlukan, Ketua rapat mempersilakan anggota direksi atau dewan komisaris atau lembaga dan atau profesi penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Mengenai keputusan, sesuai ketentuan pasal 26 dan 26 ayat pasal 25 dan 26 ayat 1 huruf C PPJK nomor 32 dan pasal 26 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan dengan musyawarah mufakat tidak bisa dipenuhi, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam rapat untuk pemegang saham tahunan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Mengenai pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Untuk mata acara rapat pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, pemungutan suara dilakukan secara terbuka di mana ketua rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain atau suara blanko terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Baik, Ibu silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk maksimum pertanyaan itu ada berapa Ibu? Apakah sudah ditentukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, diberikan maksimum 3 pertanyaan untuk setiap mata agenda rapat. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang program apa yang kita naik bagaimana ya kalau misalnya kalau di rumah saya diagram atau saya temukan. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bapak Ibu bisa membuat komputer pada handphonenya sehingga jika terdapat telepon yang penting bisa diangkat di luar ruangan. Terima kasih. Baik. Apakah ada lagi yang hendak mengajukan pertanyaan atau usul? Tidak ada. Selanjutnya akan kami lanjutkan pada acara berikutnya. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, direksi dan dewan komisaris PT Bank Sentral Asia, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan pasal 22 ayat 1 A Anggaran Dasar Perseroan, RUT dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Oleh karena itu, saya Melia Prisya dan saya Lina Bagus. kami serahkan kepada Bapak Ahmad Rifki Nur Ilmi selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya rapat. Kepada Bapak Ahmad Rifki Nur Ilmi, Kami persilakan. Bapak Ibu pemegang saham, Wakil Pemegang Saham dan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa dalam menyelenggarakan LPS tahunan ini telah dilakukan pengumuman yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia dan di Jakarta Post yang kedua tertanggal 11 Maret 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Pemanggilan yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama dengan pengumuman tentang akan dilakukan rapat yang keduanya tertanggal 26 Maret 2018 dan di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Notaris untuk menyampaikan keabsahan pelaksanaan rapat ini. Terima kasih. Bahwa sesuai dengan agenda rapat ini, maka berlaku ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Setelah pemeriksaan akta pemegang saham per tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Raya Saham Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 21.045.120.015 saham atau mewakili 85,358% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, ketentuan quorum kehadiran berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Terima kasih Bapak Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Notaris dan persyaratan semua telah terpenuhi, maka rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya nyatakan rapat perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 16 waktu 35 waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai rapat, saya akan menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Pada tahun 2017, di tengah ketidakpastian perekonomian, melambatnya perekonomian dalam negeri, perseroan berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, membukukan kinerja yang positif dan memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 23,3 triliun yang meningkat 13,1% dibandingkan tahun 2015. Dengan dukungan posisi keuangan yang kuat, Perseroan senantiasa memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta satu, persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau equity charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris. Kedua, penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017. Ketiga, pengangkatan anggota direksi Perseroan. 4. Penetapan gaji atau honorarium tunjangan untuk tahun buku 2012 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pemberian kuasa dan wewenang direksi kepada direksi untuk membayar dividen interim atau sementara untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 serta persetujuan dan perizinan Perseroan. Bahwa prosedur dalam tata tertib rapat telah disampaikan oleh pembawa acara sebelum acara ini dimulai. Memasuki agenda pertama, yakni persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan, serta memberikan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity charge pada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2017. Adapun buku laporan tahunan telah disediakan di kantor perseroan sejak tanggal 9 dan telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di situs web perseroan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Tuan Niko Pratama selaku Presiden Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting mengenai laporan tahunan untuk tahun 2017. Baik, terima kasih pimpinan. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan undangan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mohon izinkan kami menyampaikan ringkasan penting atau highlights dari laporan tahunan PT Bank BCA Tbk untuk tahun 2017. Ringkasan yang akan kami sampaikan ini kurang lebih akan membantu mengenai gambaran umum mengenai perkembangan ekonomi, industri perbankan maupun pencapaian kinerja BCA selama tahun 2017 serta strategi yang akan dijalankan pada tahun 2018. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, pada tahun 2017 perekonomian Indonesia tumbuh 5,1%, didorong oleh kinerja ekspor dan aktivitas investasi yang membaik. Realisasi dan proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia terlihat telah mencapai siklus terendahnya atau bottoming uptrend dalam 1 tahun terakhir ini. Salah satunya didukung oleh mulai membaiknya bisnis pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Pada tahun 2017, kredit industri perbankan tumbuh 8,2% menjadi 4.738 triliun rupiah dan dana pihak ketiga atau DPK meningkat 9,3% menjadi 5.289 triliun rupiah. Secara umum, stabilitas sistem perbankan terjaga dengan baik di mana tingkat profitabilitas cukup baik serta tingkat permodalan dan likuiditas perbankan berada pada posisi yang sangat sehat. Rasio pertumbuhan modal atau KAR sektor perbankan tercatat 23,2% dan rasio LDR berada pada level 90,0% pada akhir tahun 2017. Kami menyampaikan bahwa pada tahun 2017 BCA dan para entitas anak BCA secara konsisten mempertahankan pertumbuhan kinerja usaha yang positif. BCA senantiasa mencermati kondisi ekonomi dan perkembangan sektor perbankan untuk mengantisipasi tantangan dan meraih peluang yang ada. Pada akhir tahun 2017, BCA mencatat pertumbuhan kredit di seluruh segmen dengan keseluruhan portofolio kredit meningkat 12,4% menjadi sebesar 467,5 triliun rupiah. Didukung oleh penerapan manajemen risiko yang ketat dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Rasio NPL BCA tetap berada pada tingkat yang dapat ditoleransi sebesar 1,5%. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, dari segi penghimpunan dana, tahun 2017 DPK tumbuh 9,6% menjadi 581 triliun, terutama didukung oleh pertumbuhan dana giro dan tabungan. Pengembangan layanan payment settlement merupakan salah satu langkah strategis yang berperan dalam memperkokoh pendanaan CASA. BCA mempelajari dengan cermat perubahan kebutuhan nasabah dan menyediakan solusi sesuai dengan tren yang berkembang. Kami melihat munculnya model bisnis baru berbasis platform digital seperti peer-to-peer lending, e-wallet maupun crowdfunding. Inisiatif tersebut memberikan hasil nyata. Dari tahun, frekuensi transaksi perbankan melalui layanan digital terus meningkat dan pada tahun 2017, frekuensi transaksi melalui layanan digital telah berkontribusi 97% terhadap keseluruhan transaksi BCA. Data tersebut menunjukkan bahwa frekuensi transaksi yang masuk melalui jaringan cabang hanya sebesar 3%. Namun, dengan nilai yang mencapai 57% dari total nominal transaksi. BCA senantiasa mendukung pengembangan bisnis para entitas anak yang mencakup bisnis pembiayaan kendaraan bermotor, remittance, perbankan syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa, serta perusahaan modal ventura. Sebagai antisipasi terhadap pengembangan model bisnis berbasis platform teknologi terbaru, pada tahun 2017 BCA mendirikan entitas anak yaitu PT Central Capital Ventura atau kita sebut dengan CCV, yang bergerak dalam perusahaan modal ventura. BCA melalui CCV berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech serta perusahaan pendukung jasa keuangan yang dapat memperkuat ekosistem layanan keuangan BCA dan para entitas anak BCA. Berbagai inisiatif dan pengembangan bisnis yang dilakukan BCA telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, sebagaimana resmi pada kinerja keuangan.
Berikut adalah pencapaian kinerja keuangan Persero selama tahun 2017 bagaimana telah diaudit dan mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik Siminar Mikro Enterprise, perusahaan anggota jaringan Solusi Global. 1. Total aset meningkat 10,9% menjadi 750,3 triliun pada tahun 2017. 2. Total portofolio kredit tumbuh 12,4% menjadi 467,5 triliun rupiah dengan rasio NPL 1,5%. 3. Dana pihak ketiga atau BPK meningkat 9,6% menjadi 581,1 triliun dengan saldo dana kasa berkontribusi 76,3% terhadap dana total pihak ketiga. Laba bersih tumbuh menjadi 13,1% menjadi 23,3 triliun pada tahun 2017, menghasilkan ROA 3,9% dan ROE 19,2%. Nilai ekuitas meningkat 16,6% menjadi 131,4 triliun dan rasio kecukupan modal atau CAR tercatat sebesar 23,1% pada tahun 2017. Kami juga sampaikan bahwa pada tanggal 6 April 2017 lalu, Persero telah menyelenggarakan rapat umum dengan saham tahunan dan dapat kami sampaikan bahwa keputusan itu telah disederhanasikan seluruhnya pada tahun 2017. Demikianlah laporan mengenai gambaran umum perkembangan ekonomi, sektor perbankan dan ringkasan kinerja usaha dan keuangan Persero di tahun 2017 serta strategi bisnis ke depan yang tercantum dalam laporan tahunan Persero tahun 2017. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Kepentingan, terima kasih kepada para nasabah atas kepercayaan yang kami berikan, terima kasih pula kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan dananya kepada kami, Dewan Komisaris, atas bimbingan yang konsisten dan pengawasan yang penuh perhatian, serta OJK dan Bank Indonesia yang senantiasa menjaga stabilitas, dukungan dan kepercayaan yang kami terima dari semua pihak memungkinkan kami untuk dapat melihat ke depan dengan penuh optimis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden Direktur. Untuk lebih terperincinya dapat dilihat dalam buku laporan tahunan dan juga memuat neraca perhitungan laba dan rugi yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siminar, Mikro dan rekan anggota jaringan PwC Global yang telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Herianto selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting mengenai neraca perhitungan laba rugi tahun buku 2017. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak atau Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk, serta hadirin yang kami hormati. Menyambung ulasan yang disampaikan oleh Presiden Direktur Bapak Niko Pratama, perkenankan saya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk untuk tahun 2017 yang dibuat oleh kantor akuntan publik Siminar, Mikro dan rekan. Berikut adalah kisah penting posisi keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016. Total aset per 31 Desember 2017, total aset tercatat sebesar 750,3 triliun rupiah, tumbuh 10,9% dibandingkan posisi akhir tahun 2016 yang sebesar 676,7 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didukung kenaikan dana pihak ketiga dan pertumbuhan ekuitas. Pada akhir tahun 2017, penempatan pada dana Bank Indonesia dan bank-bank lain turun 46,4% atau 16,4 triliun rupiah menjadi 19 triliun rupiah, terutama berasal dari berkurangnya investasi pada instrumen fasilitas simpanan pada Bank Indonesia. Portofolio kredit, meskipun sepanjang tahun permintaan kredit relatif moderat, pada tahun 2017 portofolio kredit berhasil tumbuh Asia Tbk untuk tahun 2017. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dengan harapan PT Bank Sentral Asia Tbk dapat terus meningkatkan prestasi dan kinerjanya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Direktur. Selanjutnya saya persilakan Tuan Ivander Flavian Irawan selaku salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk serta hadirin yang kami hormati.
sesuai ketentuan anggaran dasar PT Bank Sentral Asia Tbk dan peraturan undang-undangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada direksi, serta memastikan terlaksananya ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2017. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memberikan dukungan yang optimal sehingga Dewan Komisaris dapat bekerja secara efektif. Tugas pengawasan dan pemberian arahan maupun nasihat dilakukan untuk mengajukan pertanyaan untuk agenda pertama ini. Mohon waktunya Bapak Ketua. Tolong petugas untuk memberikan formulir pertanyaan kepada penaik. Selamat sore, saya Beni. Mohon maaf, sebelum dipersilakan nanti Parlamentaris memvalidasi terlebih dahulu. Bapak Ketua Rapat, bahwa ada satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Boni. Pada Bapak Boni dipersilakan. Saya Boni, saya salah satu pemilik perusahaan ini. Saya memegang status saham di perusahaan ini, Pak. Soal apa ya? Begini Pak, Bapak jangan lihat jumlah saham saya, Pak. Saya kalau pemegang saham di sini, berarti saya juga pemilik perusahaan di sini, Pak. Maaf Pak Boni, langsung aja dengan pertanyaannya ya. Saya beri pendapat, Pak. Oke, silakan pendapatnya. Begini Pak, walaupun tahun ini perusahaan mendapatkan keuntungan, namun lihat dari neraca menurut laporan perusahaan selama tahun 2017, di mana total aset meningkat selama sebanyak 10,9% dengan jumlah 750 triliun di tahun 2017. Itu sebenarnya menurun dibanding tahun 2016, di mana kita aset meningkat kita itu 15,5% di tahun 2016. Begitupun dengan portofolio kredit yang hanya tumbuh 12,4% di tahun 2017, di mana di tahun 2016 kita sampai 15%. Sehingga saya memberi pendapat bahwa neraca keuangan kita sebenarnya kita terlalu positif, sehingga saya kurang puas dengan pencapaian perusahaan ini di tahun 2017. Sehingga saya menyarankan bahwa kita pemegang saham yang hadir di sini untuk menolak laporan ini dan meminta pertanggungjawaban para anggota direksi dan Dewan Komisaris atas kurangnya besarnya pembagian dividen yang kita terima di tahun ini. Ini Bapak dari tadi menyerang saya dulu, Bapak tadi mau ngomongin saya ya? Gini Pak, jangan dulu Pak. Mohon untuk tidak menyela pendapat dari orang lain. Dan saya ingatkan untuk seluruh para peserta rapat untuk menjalankan tata tertib dan tidak memperkenankan untuk menyela pembicaraan orang lain. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Boni? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Tuan Niko Pratama selaku Presiden Direktur untuk menjawab pertanyaan. Baik.
Baik, terima kasih pimpinan. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu pemegang saham untuk menjawab pertanyaan salah satu dari rekan kita pemegang saham dari PT Bank BCA yang tadi sudah disampaikan Bapak Budi ya Pak, selaku pemilik 100 lembar saham Perseroan. Jadi begini Pak, sebagaimana tadi telah kami sampaikan, kami dari jajaran direksi telah menyampaikan laporan keuangan Perseroan. Kami meyakini bahwa seluruh laporan keuangan masih tetap berada track yang positif, berada dalam track yang baik, berada dalam track yang masih sesuai dengan rencana kami. Total aset kami meningkat Pak 10,9% menjadi 750,3 triliun. Portofolio kredit juga meningkat, rasio kecukupan modal atau PAR kita juga jauh di atas standar OJK. Begitu pula portofolio kredit perusahaan Pak, kita juga tumbuh 12,4% menjadi 467,5 triliun. Sehingga tidak ada keraguan bagi kami direksi untuk dapat menyatakan bahwa kinerja perusahaan cukup baik sepanjang tahun 2017. Hal ini juga dipertegas dengan laba bersih perusahaan yang meningkat 13,1% year on year atau meningkat 13,1% dari tahun sebelumnya. Angka ini juga menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan bank-bank kompetitor lainnya yang sudah menyampaikan laporan keuangannya untuk tahun 2017. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi pertanyaan dari Bapak Boni yang tadi sudah disampaikan. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan dalam hal kinerja selama tahun lalu, akan kami jadikan pertanyaan Bapak sebagai masukan untuk kami. Mungkin selanjutnya mengenai persentase dan beberapa nominal sebenarnya yang diposkan untuk dividen dan pertimbangannya kenapa angkanya sebesar itu, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Ika Nursanti untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Niko. Bapak Budi yang terhormat, sebenarnya pembahasan mengenai dividen akan dibahas pada agenda kedua. Tapi tidak masalah, saya akan menjelaskan sedikit untuk menghilangkan rasa kekhawatiran Bapak. Jika pada tahun 2017, Bank BCA membayarkan dividen tunai sebesar 4.931.2 juta rupiah atau 200 per saham, maka tahun 2018 ini dengan adanya peningkatan laba bersih sebesar 13,1%, maka kami akan bayarkan sebesar 6.227.027.555.000 rupiah atau sebesar 255 per saham. Dengan kata lain, ada kenaikan sebesar 12,8%. Kami mengerti kekhawatiran Bapak atas neraca keuangan perusahaan, tapi kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mementingkan kepentingan pemegang saham juga. Lagi pula dari laba bersih perseroan tahun 2017, kami hanya menyisihkan 1% untuk dana cadangan, 26,97% dibayarkan sebagai dividen tunai, dan sisanya akan ditetapkan sebagai laba tambahan. Saya rasa penjelasan saya cukup, Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Niko dan Ibu Ika. Oleh karena pertanyaan semua sudah dijawab, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: menyetujui laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2017, mengesahkan laporan keuangan, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan untuk tahun 2017 sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan serta laporan keuangan serta dokumen pendukungnya. Apakah usul ini dapat disetujui oleh rapat secara musyawarah mufakat atau secara bulat oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain, dapat mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Saya meminta notaris untuk melakukan perhitungan suara. Mohon waktunya Bapak Ketua Rapat, tolong petugas untuk mengumpulkan suaranya.
dapat saya laporkan bahwa pertama, tetap suara tidak setuju sebanyak 3.510.100 suara. Kedua, terdapat suara abstain sebanyak 12.100.104.400 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 21.505.515 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 21.041.609.915 suara atau 99,983%. Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 32/POJK 4 tahun 2014, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda pertama. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam agenda rapat pertama disetujui oleh rapat. Memasuki agenda kedua, yakni penetapan penggunaan laba perseroan. Selanjutnya saya persilakan Nyonya Deidra Azhar selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan laba perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris PT Pelaksana Jasa Terbuka serta hadirin yang kami hormati. Dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, bahwa sesuai dengan neraca dan perhitungan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Seminar, Niko dan rekan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, perseroan mengeluarkan laba bersih sebesar 23.311.595.865 rupiah. Semua nama tersebut sesuai dengan usul direksi yang termuat dalam surat keputusan direksi PT Bank Jasa Terbuka nomor 039/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang usul penggunaan laba bersih perseroan 2017 untuk diajukan kepada rapat umum pemegang saham tahunan. Dengan ini kami mengusulkan kepada rapat agar laba bersih yang diperoleh perseroan selama tahun 2017 digunakan menurut cara sebagai berikut. 1. Disisihkan untuk dana cadangan sebesar Rp233.999.119. 2. Dibayarkan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebesar Rp6.287.027.550.000 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan oleh perseroan pada tanggal 20 Desember 2017. Adapun perincian atas dividen tunai yang akan dibayarkan oleh perseroan adalah sebagai berikut. Dividen interim sebesar Rp1.907.400.800.000 atau sebesar Rp80 per saham telah dibayarkan oleh perseroan untuk 24.655.010.000 saham perseroan yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Sedangkan sisanya sebesar Rp4.346.750.000 atau sebesar Rp175 per saham akan dibagikan kepada 24.655.010.000 saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan. Sehingga dengan demikian maka total dividen perseroan yaitu sebesar Rp255 per saham. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut. Sisa dividen untuk tahun buku 2017 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan yang akan ditetapkan oleh direksi. Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, antara lain akan tetapi tidak ada batas. Menentukan tanggal pencatatan di koordinat yang dimaksud dalam butir 1 untuk menentukan para pemegang saham perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2017 dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan berbesar efek di mana saham perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih tahun 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba dagangan atas nama direksi dijelaskan. Terima kasih Ibu Deira. Selanjutnya saya persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada pertanyaan untuk agenda kedua? Waktunya Bapak Ketua Rapat. Apakah benar tidak ada yang mau bertanya? Bapak Ketua Rapat, bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan, sehingga rapat bisa dilanjutkan untuk usulan keputusan rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada yang mengajukan, berdasarkan surat keputusan untuk mengajukan keputusan sebagai berikut: menetapkan bahwa sesuai neraca keuangan yaitu 23,3 triliun untuk ditetapkan sebagai penggunaan laba yaitu 233 miliar sebagai dana cadangan, 6,2 sebagai dividen. Atas pembayaran tersebut, direksi diberi kuasa untuk menetapkan hal-hal pelaksanaan pembayaran sisa dividen, menentukan tanggal pencatatan, tanggal pelaksanaan pembayaran, dan sisa dari laba bersih. Apakah usul ini dapat disetujui oleh rapat secara musyawarah atau secara bulat? Para pemegang saham atau kuasa yang tidak setuju dan memberikan suara abstain diharapkan mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Saya harapkan untuk menyerahkan surat suara dengan cepat untuk mengefisienkan waktu. Saya meminta notaris untuk melakukan perhitungan suara. Mohon petugas untuk mengumpulkan perhitungan suaranya. Ketua Rapat, dapat saya laporkan bahwa pertama, terdapat suara tidak setuju sebanyak 18.133.925 suara. Kedua, terdapat suara absen sebanyak 39.560.700 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 20.987.425.390 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 21.026.986.090 suara atau 99,914%. Lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda kedua. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan para pemegang saham atau kuasanya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam acara agenda kedua ini disetujui oleh rapat. Memasuki agenda ketiga, pengangkatan anggota direksi perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sehubungan dengan pengangkatan anggota direksi perseroan, telah menerima usulan dari PT Judi Rupiah Investama Andalan selaku pemegang saham mayoritas yang mengusulkan agar mengangkat Nona Elita Puamila selaku direktur perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Detisha Agrimenda untuk selaku corporate secretary untuk membacakan riwayat hidup yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia, serta hadirin yang kami hormati. Di sini
Aquarela, warga negara Indonesia, berumur 55 tahun, menjabat sebagai Executive Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk sejak 1 Februari 2018. Beliau berkarir sebelum bergabung di BCA, beliau menjabat pada berbagai posisi direktur dan komisaris, antara lain Direktur dan Chief Financial Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 22 Mei 2006 sampai 19 Desember 2017, kemudian menjadi komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, merangkap sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 7 April 2010 hingga 17 Mei 2017. Terakhir menjadi Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika, merangkap sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 13 Juni 2008 hingga 12 April 2013. Ibu Erika Pamila menyelesaikan pendidikan sarjana pada Universitas Tarumanegara dalam bidang ekonomi atau akuntansi pada tahun 1989 dan menyelesaikan program eksekutif di Stanford Graduate School of Business tahun 2008. Kemudian pada tahun 2017 beliau mengikuti pelatihan, seminar, dan konferensi antara lain Executive Leadership Workshop Russell Reynolds di Yogyakarta, Recovery Plan for Systematic Bank di Lewis, Jakarta, dan Management Cyber Security Readiness di Intel di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai usulan ini. Oke, kepada petugas bisa diserahkan mungkin untuk notaris untuk Oke, Ibu Naomi, saya persilakan untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Rapat sama sore sebelumnya. Saya di sini mau menyatakan pendapat saya bahwa saya tidak setuju dengan pengangkatan Ibu Puan. Karena melihat kapasitasnya kurang baik dan track-recordnya yang menyelesaikan urusan bermasalah di perusahaan sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mewakili perusahaan ini? Jadi saya di sini mengajak kita semua untuk menolak. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Naomi. Selanjutnya saya persilahkan apakah ada tanggapan atau pendapat dari Corporate Secretary Perseroan pada Ibu Ade, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat. Saya ingin menanggapi Ibu, siapa namanya? Mohon maaf, Ibu Naomi. Oh ya, oke. Ibu Naomi, begini ya, Ibu Naomi menurut saya, Ibu Puan ini sangatlah cocok dengan kapasitasnya sebagai direktur baru. Mengingat apa yang telah saya bacakan tadi, mungkin Ibu kurang mendengar ya, mengenai kredibilitas Ibu Puan. Jadi beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas ternama di Indonesia, sedangkan dari sebelum bergabung di BCA, beliau ini menjabat sebagai direktur dan menjabat sebagai komisaris. Dan pada tahun 2017 beliau juga mengikuti pelatihan seminar yang menurut saya sangat
disiplin. Karena beliau mengurus tentang saya sedang bicara. Jadi, bagaimana mengatakan itu bohong. Dia disiplin. Terus ketika perusahaan tidak tampak sebagai seorang dewan komisaris, apalagi dia dari udah makan. Udah makan. Saya mohon agar peserta rapat untuk tenang. Saya ingatkan kepada peserta rapat untuk tidak menyela pendapat orang lain dan menjaga etika dan sopan santun serta etika dan sopan santun dalam mengumpulkan pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih kepada Ibu Agri dan Bu Naomi atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mohon maaf. Apakah kita dapat menyetujui usulan agenda ini dengan mengangkat Nona Erika Puamila selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan dan menyatakan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan terhitung sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut. Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain tidak berubah dan akan efektif menjabat dan akan berakhir sejak ditutupnya RUPS tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9, rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang kepada anggota direksi. Ketiga, memberi kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan direksi setelah memperoleh surat persetujuan dari OJK. Dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah usul ini dapat disetujui oleh rapat secara musyawarah dan mufakat atau secara bulat? Karena pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup, bagi yang setuju, tidak setuju, atau abstain diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Mohon untuk notaris untuk dilakukan perhitungan suara. Siapa? Oh. Belum keluar sebentar. Lu udah tahu nggak kapan ujian? Ujian apa? UAS. Belum tahu. Mau 20-an. Oke. Gue nanya sekret deh. Apa? Nanya sekret. Emang kenapa? Keluar kota. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 4.469.760.462 suara. Kedua, terdapat suara abstain sebanyak 497.806.439 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 16.111.593.084 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 16.599.523 suara atau 78,756%. Bahwa lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju.
Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda ketiga. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini dinyatakan menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam agenda ketiga disetujui oleh rapat. Memasuki agenda keempat, yaitu penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 kepada direksi dan dewan komisaris. Berdasarkan acara rapat ini, telah diusulkan oleh para pemegang saham, yaitu PT Dwi Mulia Investama Andalan selaku pemegang saham mayoritas akan diberikan kuasa dan wewenang menetapkan besar honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh perseroan selama tahun buku 2018. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan. Dengan memperhatikan kinerja dan peraturan POJK nomor 55 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola umum, maka rapat menetapkan maksimal sebesar 355 miliar untuk dibayarkan sebagai tantiem. Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, maka PT Dwi Mulia Investama Andalan diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem. Selanjutnya saya persilakan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai agenda ini. Apakah benar tidak ada yang mau bertanya? Ya, rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, saya usulkan untuk mengambil keputusan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Dwi Mulia Investama Andalan selaku pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh perseroan kepada anggota Dewan Komisaris untuk pejabat jabat selama tahun buku 2018. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar kepada anggota direksi yang menjabat pada tahun buku 2018. Menetapkan maksimal sebesar 355 miliar rupiah yang terhitung dari sejak laba buku tahun 2017 sebagai tantiem. Apakah usul ini dapat disetujui oleh rapat secara musyawarah atau secara bulat oleh pemegang saham? Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharapkan mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Dan saya meminta notaris untuk melakukan perhitungan suara. Tolong para petugas untuk mengumpulkan perhitungan suara. Baru nyampe. Ini gua udah sejam nih mereka. Yang di bawah siapa? Pemegang saham. Vicky. Di mana? Di sebelah bisa ya. Terima kasih telah menunggu. Bapak Ketua Rapat, dapat saya laporkan bahwa pertama, terdapat suara tidak setuju sebanyak 6.992.030.671 suara. Kedua, terdapat suara abstain sebanyak 288.098.190 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 13.743.890.677 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 14.331.188.867 suara atau 66,776%. Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 32 POJK 4 tahun 2014, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat. Bahwa lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda keempat.
Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh rapat. Memasuki agenda kelima, yaitu penunjukan akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku-buku perseroan tahun buku 2018. Sehubungan dengan itu, maka diusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik terdaftar yang akan memeriksa buku dan catatan perseroan tahun buku 2018. Selanjutnya saya persilakan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa? Kok bisa nyambung sama dia? Skenario. Hah? Baik, saya lanjutkan. Saya persilakan kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2018 serta tangkian kepada Direksi Dewan Komisaris. Apakah ada pertanyaan? Silakan ada yang mau bertanya. Baik, Bapak Ketua Rapat, bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka saya usulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku dan catatan perseroan dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan kantor akuntan publik terdaftar di OJK dengan memperhatikan rekomendasi komite audit. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku sejak usul yang diajukan dalam rapat ini. Apakah usul ini dapat diputuskan secara musyawarah atau secara bulat oleh para pemegang saham yang atau kuasanya yang hadir? Para pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara. Saya berikan kepada Bapak Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Tolong petugas untuk mengobrolkan perhitungan suaranya. Naik. Apa ya? Harusnya lu pegang dulu, terus ngambil nomor gua. Udah. Baru pegang, ngambil nomor dulu. Bawa dong. Dari jam berapa tadi mulai? 4. Jam 4 udah mulai. Udah. Lama ya? Ini udah 1 jam lebih. Ini pun di pause. Mungkin ada agenda tambahan. Pertama, suara tidak setuju sebanyak 361.745.143 suara. Kedua, terdapat suara abstain sebanyak 40.560.400 suara. Itu sama nih. Jumlah suara setuju adalah 20.642.784.472 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 20.684.374.872 suara atau 98%,281%. Apabila lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda kelima. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya hadir lebih dari setengah bagian dalam rapat ini menyatakan menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh rapat. Memasuki agenda ke-6 dalam rapat ini yakni pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi untuk membayar dividen interim kepada tahun 2018. Ada kemungkinan tahun 2018
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris akan mengambil keputusan membagi dividen interim. Untuk hal tersebut, maka diusulkan agar rapat ini memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk membagikan dividen interim jika keadaan keuangan perseroan memungkinkan. Apakah ada para pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan pada agenda ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ketua Rapat, bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka saya usulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: memberi kuasa dan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris jika keadaan keuangan perseroan memungkinkan dan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan apabila dividen tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum tahun buku 2018. Menyatakan pemberian kuasa tersebut berlaku sejak diajukan usul dalam rapat ini. Apakah usul ini dapat diputuskan secara musyawarah atau secara bulat oleh pemegang saham atau kuasanya? Para pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharapkan mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Saya serahkan kepada Bapak Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Tolong petugas untuk mengumpulkan suara. Lu dari Bekasi kan? Sini. Kayaknya pelatihan jadi akadnya beres hujan dari Bekasi. Iya tadi di luar basah. Iya, tadi tapi hujan. di sini belum. Masalah nggak kebagian, udah berhenti dari sini. Dari Bekasi di sini. Enggak, udah enggak. Cuman kayaknya tadi gede hujannya, basah. Iya emang. Dan itu perbatasan Selamat Depok kan udah mulai gitu kan basah. Baru kan Iya, tadi gue lihat ini di sekre tanggal 8 ya ada terdapat suara keputusan paling selanjutnya 197.000 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 21.035.923.015 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 21.045.015 suara atau 100%. Dan nilai semua harus masuk. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju dengan suara kuat usulan untuk agenda ke-6. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya menyetujui secara bulat, sehingga bahwa berarti usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh rapat. Memasuki agenda terakhir, yaitu persetujuan recovery plan perseroan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Tuan Betty Nur Syahid selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai rencana aksi ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati. Sehubungan perseroan telah ditetapkan sebagai bank sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor SK D.03/2016 tanggal 11 Februari 2016, maka berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 4 April 2017 nomor 14/POJK.03/2017 tentang rencana aksi bagi bank sistemik, maka perseroan wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2017. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pada tanggal 19 Desember 2017, perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana aksi tahun 2018. Rencana aksi yang dialami dengan menjalankan satu atau beberapa opsi pemulihan agar bank dapat memulihkan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya, dan akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 3 POJK tentang rencana aksi, bahwa recovery plan tersebut wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karenanya perseroan berencana meminta persetujuan
RUPST atas rencana aksi tahun 2018 tersebut. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, bahwa opsi pemulihan rencana aksi disusun berdasarkan 4 aspek utama, yaitu 1. Opsi pemulihan untuk aspek permodalan, antara lain dengan menerbitkan obligasi subordinasi, tidak membayar dividen dan menghentikan pemberian kredit baru. Yang kedua, opsi pemulihan untuk aspek likuiditas, yakni dengan menggunakan atau menjual surat berharga yang dimiliki memanfaatkan pinjaman likuiditas jangka pendek (LJP) Bank Indonesia. Yang ketiga, opsi pemulihan untuk aspek rentabilitas, antara lain dengan melakukan efisiensi biaya, meningkatkan penetapan bunga dan non-bunga, serta meningkatkan aktivitas penagihan. 4. Opsi pemulihan untuk aspek kualitas aset, antara lain dengan pengetatan standar pelepasan kredit, proaktif mengelola debitur yang akan bermasalah dan meningkatkan upaya penyelamatan kredit. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan rencana aksi persoalan telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya saya persilakan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai usulan agenda ke-7. Tolong untuk petugas memberikan formulir pertanyaan para penanya. Bapak Ketua Rapat, kalau ada satu pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan datang dari Bapak Erik Eka Putra. Saya persilakan kepada Bapak Erik untuk mengungkapkan pendapat atau pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini, tadi sudah dikatakan mengenai recovery plan. Yang dari catatan saya, tidak ada pembagian dividen. Saya rasa saya tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, saya sudah invest di perusahaan ini. Kemudian terserah di perusahaan ini ada untung maupun rugi. Tapi tentunya sebagai pemegang saham, saya seharusnya dapat dividen menurut saya. Maka sebagai pemegang saham, saya tidak dapat apa-apa. Setuju ada. Mohon untuk menjaga tata ketika rapatnya. Apakah ada tanggapan? Selanjutnya, mengingat koordinasi ini, saya sepakat apabila kita melaksanakan recovery plan perseroan, menurut saya aksi ini harus menjadi aksi prioritas kita agar kita bisa menyelamatkan perusahaan apabila terjadi krisis di kemudian hari. baik, terima kasih. Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan, saya serahkan kepada Bapak Tuan Medwina Syahid selaku Direktur Perseroan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa yang mewakilinya yang saya hormati, mohon izin untuk dapat menanggapi pendapat dari Bapak Erik. Sebagaimana telah saya sampaikan, hasil recovery plan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Bank BCA telah ditetapkan oleh OJK sebagai bank sistemik, yaitu bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor keuangan lain. Jika bank BCA mengalami gangguan atau gagal, oleh karena itu sebagai bank sistemik kita harus dapat menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila bank mengalami kondisi tekanan keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Rencana inilah yang kami maksud yang akan kami utarakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga perseroan dan juga berusaha keras
untuk menyelamatkan perseroan apabila mengalami gangguan atau gagal. Menunda pembagian dividen merupakan opsi atau pilihan pemulihan, merupakan kewajiban dari pemegang saham pengendali, dan langkah ini juga merupakan opsi lain yang bisa kita ambil dan juga tidak tergantung hasil kajian dari tim. Kami harap Bapak atau Ibu pemegang saham maklum akan hal tersebut. Mungkin Ibu Anti selaku komisaris independen bisa menambahkan? Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bapak Direktur. Saya tambahkan sedikit saja ya. Jadi memang rencana aksi ini kan tentunya harus memerlukan persetujuan dari LPS. Namun dalam hal pengembalian keputusan yang efektif dan cepat, kami sarankan Bapak Ibu pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan salah satu atau beberapa aksi dalam recovery plan ini. Tentunya dalam melakukan perbuatan ini kami sebagai Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan. Dan selanjutnya ke depannya kami akan terus membangun komunikasi yang konstruktif dalam memberikan saran terbaik kepada direksi terkait rencana ini, baik dalam memberikan nasihat, rekomendasi, serta arahan demi kepentingan perseroan dan para stakeholder. Saya rasa cukup Bapak Ketua. Tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur dan Ibu Komisaris Independen. Oleh karena pertanyaan semua sudah dijawab, maka saya mengusulkan kepada rapat sebagai berikut. Menyetujui rencana aksi sebagaimana termuat dalam rencana aksi PT Bank Sentral Asia tahun 2018 yang dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor 9 PB 3 2018 tanggal 14 Maret 2018. Kedua, apabila terjadi situasi dan kondisi di mana direksi harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam rencana aksi, mengingat bahwa kondisi tersebut memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan RUPS terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, maka menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam rencana aksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh rapat ini. Apakah usul dapat disetujui oleh rapat secara musyawarah mufakat atau secara bulat oleh para pemegang saham atau kuasanya? Bagi yang tidak setuju atau abstain diharapkan mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas. Saya serahkan kepada notaris untuk melakukan perhitungan suara. Mohon waktunya suara Pak. Tolong petugas untuk mengumpulkan perhitungan suara. Bapak Ketua Rapat, terima kasih telah menunggu. Dapat saya laporkan bahwa pertama, terdapat suara tidak setuju sebanyak 8.691.213.644 suara. Kedua, terdapat suara abstain sebanyak 404.212.170 suara. Ketiga, jumlah suara setuju adalah 12.359.694.201 suara. Sehingga jumlah total suara setuju adalah 12.353.906.371 suara atau 58,703%. Bahwa lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan setuju. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk agenda ke-7. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka saya simpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasanya lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini menyatakan menyetujui, sehingga usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh rapat. Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk acara agenda ke-7,
maka berarti rapat ini telah membicarakan dan memutuskan setiap acara rapat, dan selanjutnya saya nyatakan menutup rapat ini pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada semua para hadirin dalam rapat ini. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk, serta hadirin yang kami hormati. Baik, sebelumnya, Mbak Lina, sebelum menutup acara ini, kami mempersilakan kepada para pemegang saham